selalu berkumpul memecahkan roti atau siapa yang itu kalau umat Katolik itu berkumpul makan itu yang dulu ada pendek itu lupa namanya. Ya, beliau pernah memilih orang Katolik itu kalau kumpul makan. Ya daftarnya. Kalau orang Joko mengatakan memecahkan roti ini Ekaristi dalam memilihnya. Seperti yang kita laksanakan hari ini hari Kamis, kita berkumpul, berdoa dan makan-makan. Jadi ini sesuai dengan ajaran pemuka kita, yaitu para rasul pada zaman dahulu. Kita melaksanakan misalnya sudah merupakan berkarya daripada para rasul. Yang ketiga adalah berbagi. Saat itu ada pemahaman bahwa kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Duitku ya duitku, duitku ya duitku. Ini zaman dulu. Justru ada yang lebih ekstrim, ada yang menjual ladangnya atau tanahnya, kemudian diserahkan kepada para rasul. Selanjutnya para rasul membagi-bagikan kepada semua umat sesuai dengan kebutuhan. Ini zaman dulu. Kalau zaman sekarang saya juga belum mengetahui sehingga berlemah berbeda umat itu saya belum mengetahui. Cuma biasanya dilarangkan entah untuk tempat doa atau untuk gereja atau untuk masjid. Itu yang saya ketahui saat ini. Namun bisa kita maknai apa? Ada semua untuk dibagi. Ini yang penting. Jadi pertama ajaran Yesus, kedua berkumpul dan doa, ketiga berbagi. Ini poin yang penting menurut saya. Kemudian juga ada ayat yang menarik bagi saya. Ayat yang pertama, bab 1 ayat 8 yang berbunyi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi ini merupakan amanat agung atau misi global oleh kuasa Roh Kudus. Ini yang pertama saya tertarik. Kemudian yang kedua, bab 3 ayat 6 yang berbunyi, akan tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Jadi ini mukjizat dengan kuasa Yesus oleh Santo Petrus kepada orang yang lumpuh, akhirnya bisa berjalan. Jadi ada semangat untuk membagikan apa yang dia punyai. Untuk barang yang berharga, emas dan perak, Petrus tidak punya. Yang punya apa? Yang punya hanya iman dan belas kasih yang dia bisa berikan kepada orang yang lumpuh tadi sehingga bisa sembuh. Kemudian yang ketiga,
bab 4 ayat 12 yang berbunyi, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi bicara tentang keselamatan, bahwa yang ada hanya dalam Yesus yang kita yakini, tidak ada yang lain. Maka ini sangat menarik bagi saya, dan saya bangga menjadi orang Katolik. Ada jaminan keselamatan, namun ya tidak otomatis. Untuk kita ada ikhtiar untuk berbayar dari keselamatan. Paling tidak ya berbuat baik. Ini modal kita untuk memperoleh keselamatan. Itulah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, katekese tentang kisah Rasul yang sangat singkat. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kita lanjutkan dengan doa umat. Allah Bapa, sumber kebenaran, bimbinglah kami agar lebih semangat untuk memahami firman-Mu, yaitu dengan senang membaca Injil, agar lebih memahami dan meresapkan dalam hati, sehingga mempertebal iman kami. Kami mohon, mohon dipersilakan. Allah Bapa yang terkasih, semoga semangat berkumpul bagaimana yang dicontohkan pada para rasul, para gereja perdana, dapat memberikan semangat bagi kami umat di lingkungan Lukas ini, saat yang telah ditentukan hidup berkumpul, berdoa, berbagi, makan-makan, yang merupakan ajaran yang telah Kau berikan, sehingga iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus semakin berkembang dimanapun berada, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Maka untuk Tuhan, berilah kami kekuatan dan semangat untuk mengembangkan panggilan-Mu, supaya kita menjawab orang yang telah dibaptis juga bisa ambil bagian dalam pewartaan iman dimanapun kami berada. Kami mohon. Ya Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk umat-Mu lingkungan Lukas yang pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2026 nanti akan melaksanakan ziarah rohani ke Taman Doa Kerahiman Ilahi Temon Kulon Progo, ke Gua Maria Jatiningsih, Klepu, Sleman, dan ke Ganduran, Bantul, Yogyakarta. Dampingilah dan bimbinglah kami semua umat lingkungan Lukas yang melaksanakan ziarah rohani ya Tuhan, agar dari persiapan, pelaksanaan, perjalanan di tempat-tempat kami tuju, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan bimbing, sehingga semuanya dalam keadaan sehat, selamat, lancar, dan kembali ke tempat masing-masing juga dalam keadaan sehat dan selamat. Kami mohon berkat-Mu selalu, semua yang berangkat untuk melaksanakan ziarah rohani nanti di hari Minggu, sehingga semuanya dapat sehat dan lancar. Kami mohon. Kami Bimbinglah kami ya Bapa, agar dengan sukacita Injil bisa memenuhi hidup dan hati kami. Kami mohon. Untuk umat-Mu lingkungan Lukas ya Bapa yang sedang sakit,
mohon Kau berikan kehiburan dan keseluruhan. Kami mohon. Demikian pula mudahkanlah apa yang menjadi kemudian tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Kami mohon. Demikian saja Bapak, wujud-wujud permohonan kami umat dengan segala kerendahan hati kami mohon untuk berkenan mengabulkannya. Amin. Monggo dilanjutkan dengan doa.